Oke guys, ketemu lagi dengan saya di sini di Pita ID Channel. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang cara membuat database di Command Prompt ya atau CMD. Nah, sekarang untuk data dari database-nya itu sudah saya siapkan. Di sini ada datanya, diantaranya ada terdiri juga dari beberapa tabel ya di dalamnya. Jadi di dalam database yang akan kita buat, kita akan menyisipkan tabel-tabel seperti ini. Jadi dengan ketentuan itu ada tabel dokter, tabel pasien, dan tabel jadwal dokter. Nah, di sini kita akan membuat database dengan judul database-nya itu adalah rumah sakit jiwa ya. Dan ya kalian bisa lihat di sini. Di sini untuk kolom yang pertama di tabel dokter itu berisi kode dokter dan dia ada primary key. Kalian juga bisa lihat selanjutnya seperti apa. Begitu juga di tabel pasien ada kode pasien dan untuk keterangannya itu juga ada primary key not null ya. Lalu ada gender dan lain-lain. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada juga tabel jadwal dokter. Nah, di sini untuk tabel jadwal dokter itu ada dua kolom ya. Ada dua isi maksudnya. Isi yang pertama ada kode jadwal dan isi yang kedua ada kode dokter. Untuk kode jadwal itu ada primary key dan untuk kode dokter itu ada foreign key. Nah, bagaimana caranya ya ikuti tutorial saya. Nah, yang pertama yang harus kalian siapkan itu pasti sudah harus ada XAMPP ya. Nah, di sini untuk XAMPP-nya akan saya hidupkan. Yang akan saya hidupkan adalah Apache dan MySQL. Jadi kalian bisa aktifkan Apache dan MySQL-nya. Nah, kalau sudah kita bisa masuk ke command prompt atau CMD. Di sini akan saya sesuaikan ya biar bisa dibagi dua layarnya biar kelihatan lebih jelas. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan eksekusi. Oke, jadi sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada kalian ya, buat kalian yang belum mengetahui mengenai DDL itu apa, kalian bisa nonton video saya dan linknya nanti akan saya cantumkan di deskripsi. Oke, sekarang saya akan masuk ke command prompt saya dulu, posisinya ada di drive D. Lalu saya akan masuk ke XAMPP dan ada MySQL, lalu masuk lagi di bin. Oke. Nah, sekarang saya sudah berada di dalam file bin dan selanjutnya saya akan aktifkan database saya. Oke, seperti ini. Dan kalau sudah seperti ini bisa dilihat bahwa database-nya sudah aktif. Oke, selanjutnya adalah yang kita lakukan adalah saya akan tampilkan dulu database apa saja yang ada di dalam sini ya, yang sudah saya buat. Bisa dilihat di sini ada banyak database dan sebelumnya sudah saya buatkan juga database rumah sakit, tapi akan saya buatkan database baru yaitu rumah sakit jiwa ya. Jadi cuman ditambah jiwa. Jadi untuk membuat database ya, kita bisa ketikkan script create database. Oke, seperti ini. Lalu diselingi dengan nama databasenya apa? Di sini untuk nama databasenya adalah rumah sakit jiwa ya. Akhirnya dengan titik koma lalu enter. Nah, jika sudah ada tulisan query OK seperti ini, berarti database-nya sudah ada. Untuk membuktikan, saya akan menampilkan ya datanya. Dan ini bisa dilihat ada database bernama rumah sakit jiwa. Nah, sekarang kita akan buat tabel ya di dalam database ini. Dan tabelnya tadi itu ada 3, yaitu tabel dokter, tabel pasien, dan tabel jadwal dokter. Caranya adalah kita pilih atau aktifkan dulu database rumah sakit jiwanya. Kita ketikkan use lalu spasi nama databasenya ya. Nah, untuk nama databasenya adalah rumah sakit jiwa. Oke, seperti ini. Lalu akhiri dengan titik koma dan enter. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini, database berhasil dipilih. Oke, untuk membuat tabel ya caranya mudah. Ya, kita bisa ketikkan script create tabel karena di sini yang pertama adalah tabel dokter ya, maka selanjutnya kita bisa ketikkan create tabel dokter. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya kita buka dengan kurung seperti ini lalu enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita akan memasukkan nilai dari kolom tipe data beserta keterangannya. Caranya ya ikuti ya langkah-langkah saya. Nah, untuk kolom yang pertama itu ada data kode dokter. Kita masukkan kode underscore dokter.
Lalu untuk tipe datanya adalah varchar dan untuk nilainya adalah 5 ya. Lalu ada primary key. Jadi kode dokter ini merupakan primary key, maka kita tulis di sampingnya primary key not null. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita beri koma ya di belakangnya itu untuk menandakan bahwa kita ingin menambahkan kolom berikutnya atau menambahkan data berikutnya. Oke, lanjut kita enter sekali dan masukkan lagi kolom data yang kedua yaitu nama. Nah, untuk nama masih sama ya, masih varchar dan untuk nilainya itu 30. Itu keterangannya adalah not null. Kita tulis saja not null seperti ini. Kita tutup dengan tanda koma, lalu enter lagi. Masukkan data yang berikutnya ya. Situ ada alamat, nilainya adalah 30. Beri tanda koma, lalu ada gender. Nah, untuk gender ini tipenya car. Lalu di situ di keterangannya ada jenis kelamin ya. Jadi karena berkaitan dengan gender berarti ada jenis kelamin ya, ada laki-laki dan perempuan. Nah, karena di sini tipe datanya char, akan saya rubah dulu ya. Tipe datanya itu menjadi enum. Ya, jadi enum. Lalu saya buka kurung seperti ini. Saya masukkan jenis kelaminnya laki lalu perempuan. Oke. Jadi maksudnya di sini adalah ini untuk memberi seleksi ya antara jenis kelaminnya itu laki atau perempuan. Jadi nanti yang boleh diinputkan itu cuman dua objek huruf ini saja yaitu L dan P. Di mana L untuk mewakili laki-laki dan P untuk mewakili perempuan. Jadi itu adalah fungsi dari enum ya. Nah, selanjutnya adalah di bagian kolom gaji. Saya akan enter lagi dan masukkan gaji di sini dengan tipenya adalah numerik ya. Jadi kalau sudah semuanya, kode dokter sudah, nama sudah, alamat sudah, gender sudah, dan gaji sudah, kita tutup lagi dengan kurung ya, seperti ini. Karena tadi kita buka dengan kurung seperti ini, sekarang kita akhiri dengan kurung juga. Lalu akhiri dengan titik koma dan enter. Dan data telah selesai. Nah, untuk membuktikannya kita akan tampilkan dulu tabelnya, apakah benar-benar sudah jadi atau belum. Caranya adalah kita bisa gunakan perintah show tables. Oke, bisa dilihat di sini ada tabelnya ya, dan tabelnya itu adalah tabel dokter. Bisa dilihat tabel in rumah sakit jiwa. Jadi ada tabel dokter di dalam sini. Nah, sekarang kita akan melihat lebih detail lagi apa sih isi di dalam tabel dokter ini. Caranya kita bisa gunakan perintah dash spasi nama database-nya. Jadi nama database yang ingin saya lihat datanya secara detail adalah dokter, maka saya tulis seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini itu ada data yang sudah sesuai ya, dan di sini juga ada primary key untuk kode dokter. Lalu di sini ada jenisnya itu ada enum ya, laki perempuan. Jadi seperti itu ya. Nah, next selanjutnya kita akan lanjut ke tabel yang berikutnya yaitu tabel pasien ya. Caranya masih sama, kita bisa gunakan perintah create tabel pasien. Oke. Nah, seperti ini. Buka dengan kurung seperti ini lagi, lalu enter sekali dan kita masukkan seperti tadi ya. Jadi kita masukkan kode pasien. Lalu jenisnya adalah varchar. Nilainya adalah 5 dan ini juga merupakan primary key. Nah, lanjut lagi yang berikutnya adalah nama ya. Nah, untuk nama di sini itu juga varchar dan mempunyai nilai 30 dan itu not null ya tipenya atau keterangannya. Lanjut lagi yang berikutnya ada alamat. Oke. Nah, untuk alamat ini juga bertipe varchar dan nilainya juga adalah 30 untuk alamat. Lalu selanjutnya itu ada gender lagi. Untuk tipenya adalah kita masih pakai enum ya. Enum. Lalu kita beri jenis kelaminnya laki dan perempuan sama seperti tadi. Kiri dengan tanda koma dan yang terakhir ada periksa. Nah, untuk periksa ini tipenya adalah numerik. Oke, seperti ini.
Kalau sudah, kita akhiri lagi seperti ini. Kalau sudah, tinggal enter. Jadi jangan sampai ada yang kurang ya. Semisal tanda koma di belakangnya itu sangat penting. Jadi karena kalau misalkan salah saja, maka itu tidak akan berhasil. Oke, contoh nih, saya akan buat salah ya. Oke, tadi sudah sampai di sini ya. Ini saya rubah dulu jadi periksa. Oke, di sini akan saya buat salah ya. Saya buat error. Jadi kalau misalkan ada error begini, kalian tidak perlu mengetikkannya satu persatu lagi. Kalian cukup gunakan arah panah atas ya, seperti ini, sampai ke data yang ingin kalian tuliskan lagi. Seperti ini, misalkan creatable dosen. Kalau sudah arah atas ya, arah atas dan arah bawah, lalu enter, lalu arah bawah saja ya, enter, lalu arah bawah lagi, begitu seterusnya ya, sampai yang terakhir. Nah, kalau kalian sudah temukan errornya di mana, tinggal kalian hapus. Nah, kalau sudah, tinggal enter dan bam, datanya sudah terbentuk ya, atau tabelnya sudah terbentuk. Nanti kita buktikan di akhir saja. Oke guys, jadi mohon maaf tadi ada trouble karena saya menggunakan PC, jadi listriknya tadi mati dan tadi jadinya sampai di tengah jalan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan membuat tabel yang terakhir, yaitu tabel jadwal dokter. Untuk membuat tabelnya kita bisa menggunakan perintah yang sama. Kita bisa gunakan perintah create tabel jadwal dokter. Oke, kita gunakan underscore, lalu kita buka seperti ini. Lalu kita isi nilai kolomnya. Untuk yang pertama itu ada kode underscore dokter dengan tipenya adalah varchar. Dan nilainya itu adalah 5 dengan itu merupakan primary key dan not null ya. Kiri dengan titik dengan tanda koma. Lalu yang berikutnya ada kode underscore dokter. Oh sorry, yang pertama tadi bukan kode dokter ya. Jadi yang pertama tadi kode jadwal, kurang fokus. Sekarang kita bikin error saja. Oke, kita ulangi ya. Oke, create tabel jadwal dokter. Sudah benar, enter. Lalu di sini bukan kode dokter ya, tapi kode jadwal. Nah, varchar 5 primary key not null, benar. Lalu kita masukkan kode dokter dengan nilainya adalah varchar. Itu nilainya 5 dan itu foreign key. Kita kiri dulu. Nah, query oke, berarti sudah benar. Ops, sepertinya ada yang kurang di sini. Saya lupa memasukkan foreign key-nya. Jadi untuk foreign key-nya kita akan masukkan secara manual ya. Oke. Nah, namun sebelumnya saya ingin menampilkan dulu tabel yang sudah kita bikin tadi. Caranya ya, kita bisa gunakan perintah show tabel. Oke, seperti ini. Dan ini adalah tabel-tabelnya. Jadi tabel yang pertama ada tabel dokter, tabel yang kedua ada jadwal dokter, dan tabel yang ketiga adalah pasien. Jadi ini disusun secara abjad ya. Jadi tidak berurutan dari prosesnya, tapi diurutkan sesuai dengan jadwal. Nah, sekarang saya ingin menampilkan dulu ya nilai dari dokter, atau di dalam dokter ada apa saja sih. Caranya kita masih menggunakan perintah yang sama, yaitu dash, dan masukkan nama dari tabelnya yaitu dokter. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya adalah ada tabel jadwal dokter. Berikutnya juga ada tabel apa ya terakhir ya. Oke, pasien. Nah, jadi sudah sesuai. Kalian bisa cocokkan, kalian bisa lihat ya, ini sudah sesuai. Dan ya selanjutnya kita akan rubah ya foreign key-nya. Karena tadi di kode dokter ya, kode dokter itu harusnya foreign key. Ya, bisa lihat di sini kalau kode dokternya itu foreign key. Tapi lupa saya inputkan. Kalian juga tidak mengingatkan, jadinya ya seperti itu. Oke, lanjut. Cara membuat kode dokternya di kolom jadwal dokter menjadi foreign key, caranya adalah kalian bisa gunakan perintah seperti ini, yaitu alter tabel seperti ini ya. Jadi kalian masukkan alter tabel ya.
Lalu kalian masukkan nama dari tabel yang ingin kalian rubah datanya. Ya. Jadi di sini karena datanya ada di tabel jadwal dokter, maka tinggal inputkan jadwal underscore dokter, ya seperti ini. Nah kalau sudah, kalian bisa pencet enter dan kalian masukkan perintah add foreign key. Oke, add foreign key seperti ini. Lalu kalian masukkan ya nama dari tabel, oke, nama dari kolom maksudnya, nama dari kolom yang ingin kalian tambahkan foreign key-nya. Jadi di sini kolomnya adalah kode underscore dokter. Oke, benar ya. Nah, selanjutnya kalian bisa tuliskan reference. Oke, seperti ini reference. Kalian masukkan itu diambil dari mana. Jadi karena di sini referensinya atau keterangannya foreign key-nya harus dari dokter, maka saya akan masukkan referensinya itu adalah dari dokter dan masukkan di dokter itu di bagian mana. Jadi maksud dari kurung seperti ini adalah di tabel dokter dan di dalam kolom kode dokter. Jadi tinggal masukkan saja kode underscore dokter. Oke, tutup kurung seperti ini lalu enter sekali. Dan kalian bisa tuliskan lagi on update. Oke, on update cascade, on delete cascade. Oke, seperti ini. Nah, kalau saya kalian akhiri dengan titik koma. Oke, jadi saya jelaskan lagi ya. Nah, jadi di sini alter tabel itu maksudnya adalah untuk memperbarui tabel, oke, untuk memodifikasi tabel atau untuk mengedit tabel. Nah, di sini ada jadwal dokter karena yang ingin dirubah adalah foreign key, di mana kita akan menambahkan foreign key di tabel dokter, maka ya kita masukkan nama kolomnya yaitu jadwal dokter. Nah, kalau sudah tinggal enter dan kalian masukkan perintahnya yaitu add foreign key dan masukkan itu ingin foreign key-nya itu ingin kalian masukkan di kolom mana. Masukkan nama kolomnya ya. Saya masukkan nama kolomnya yaitu kode dokter karena saya ingin menambahkan foreign key di kode dokter sesuai dengan keterangan atau perintah yang ada di soal ya, seperti ini. Dan reference dokter adalah maksudnya adalah kalian mengambil referensi primary key-nya itu dari mana. Jadi referensinya itu dari kolom dokter, yaitu ada di sini ya, kolom dokternya, dan itu diambil dari kode dokter yang ada di sini. Oke, jadi kalian ambil dari primary key-nya. Nah, kalau sudah tinggal enter dan masukkan on update cascade, on delete cascade. Jadi maksudnya kalau misalkan primary key-nya diubah, dia juga akan ikut berubah. Kalau misalkan dihapus ya, jadi dia juga akan ikut terhapus. Ya. Nah, kalau sudah kalian tinggal pencet enter. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Untuk membuktikan kita bisa melihat ya di jadwal dokter ya. Kita lihat, oke, di jadwal dokter kita klik dash lalu jadwal dokter, sudah kita enter. Nah, bisa kita lihat sudah berhasil diubah ya. Kode jadwal, terus di sini ada kode dokter. Ini dari kode jadwal primary key dan kode dokter itu ada foreign key. Oke. Teman-teman, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Like jika Anda suka, dislike saja jika Anda tidak suka. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye.